Ya teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita mengundang Bang Goklip Manurung. Apa kabar Bang? Luar biasa. Iya. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, saya ingin bacakan sedikit ya oret-oretan dari teman-teman ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya. Jadi begini saudara-saudara. Pertanyaan sejuta umat sekarang adalah, kenapa sih Bobby belum juga diperiksa? Padahal kasusnya sudah numpuk kayak cucian anak kos yang tinggal seminggu. Mulai dari kasus lampu pocong di kota Medan, lampu jalanan yang entah kenapa bentuknya kayak hantu lagi cosplay, sampai ke urusan jet pribadi, blok Medan, dan puncaknya drama OTT kasus Topan Ginting. Semua itu sudah kayak serial Netflix, lengkap dengan plot twist dan klip chargernya. Tapi anehnya, pemeriksaan Bobby kok kayak sinetron ajab, akan tayang segera entah kapan. Rakyat udah nunggu, kapan KPK memanggil Bobby Nasution. KPK masih warming up, sementara aktornya jalan-jalan. Kalau kata orang warung kopi, yang lain udah dipanggil, udah diciduk, udah digoreng, udah masuk pemberitaan. Lah ini Bobby kayak punya chip code unlimited delay. Jadi intinya, kasus rame, rakyat nunggu, tapi pemeriksaan tak kunjung datang. Sungguh drama di negeri plus 62. Lampu bisa jadi pocong, kasus bisa jadi tontonan, tapi pemeriksaan, itu hanya mitos semata. Ya Bang Goklip. Ini kiriman dari teman-teman. Kalau kita lihat ya Bang, dari proses Bobby Nasution ini ketika menjadi wali kota Medan ya, itu sempat booming viral soal lampu pocong. Ya, bahkan itu kalau saya tidak salah juga vendornya yang mengerjakan itu sampai mengembalikan uang. Ya. Tapi kemudian Bobby Nasutionnya juga tak kunjung diperiksa. Baru kita lihat lagi soal kasus soal blok Medan, yang pernah diucapkan langsung menjadi fakta persidangan mantan gubernur Maluku Utara. Baru kemudian ada kasus penggunaan jet pribadi, private jet ya, tak kunjung juga dipanggil soal itu. Kemudian ini kasus yang masih baru juga, OTT kasus Topan Ginting. Ya, Kadis PUPR ya, Kadis PUPR. Sumatera Utara. Iya, Provinsi Sumatera Utara. Juga tak kunjung dipanggil atau diperiksa. Ini gambaran umumnya gimana sih menurut Abang? Oke. Melihat penegakan hukum di negara kita ini memang penuh dengan dilema. Iya. Seandainya kita berandai-andai, bila seluruh kasus-kasus yang diucapkan oleh Bung Power tadi, bukan si Bobby pelakunya, atau bukan si Bobby, bukan si Bobby yang jadi terduga. Iya. Apakah kasus ini akan berjalan apa tidak? Oh, mungkin sudah ditangkap, Bang. Nah, mungkin sudah ditangkap. Artinya, di negara kita ini masih berlaku pejabat publik itu, apalagi yang notabene dia punya hubungan darah dengan orang nomor 1 itu, masih jabatan publik itu mengintervensi potensi penegakan hukumnya. Oh, berarti penegakan hukum potensi diintervensi oleh kekuatan politik ya, kekuasaan politik. Ya. Kita lihat banyak kasus-kasus ya. Apakah itu kasus ada di kepolisian, di kejaksaan, di KPK yang sifatnya crime KKN? Iya. Banyak kan yang mentok jalan di tempat. Begitu misalnya, lalu coba misalnya dulu Erlangga Hartarto masih menjadi ketum Golkar. Kalau saya tidak salah, 2-3 kali dipanggil ke Jagung.
Artinya, betul. setiap pemanggilan kedua ada potensi kuat keterlibatan dia di dalam kasus itu. Iya. Hanya persoalannya tinggal penegakan hukumnya yang mencari pembuktiannya. Iya. Sampai sekarang kita lihat senyap, bahkan sepi, bahkan hilang. Betul. Artinya sangat dilematis memang dalam kondisi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kalau kita lihat kemarin pidatonya di sidang MPR DPR, Iya. bagaimana dia dengan patriotiknya, jiwa nasionalismenya itu mengatakan atas mandat dari rakyat, saya sebagai presiden akan menjadi orang nomor satu untuk mengejar pelaku-pelakunya kejahatan yang sifatnya KKN. Nah kalau kita lihat kan Bang, sebenarnya kan dari proses sulit kita tidak percaya, ya sini sulit kita tidak percaya kalau kepala daerahnya tidak terlibat. Yes. Nah, itu pertama asumsi pikir kita gitu ya. Contoh soal pocong, ya lampu pocong itu. Ini kan kalau tidak diributi netizen, saya rasa akan berjalan begitu saja. Tapi kemudian kan netizen ribut. Nah, kemudian di situ beliau lepas juga, tidak ada pemeriksaan kepala daerahnya. Ya kan, ya sudah pasti kebijakan itu diketahui oleh Bobi Nasution kan. Itu kan tender. Sudah pasti bentuknya bagaimana kan sudah pasti ketahuan. Yes. Nah, baru kalau kita lihat Blok Medan. Blok Medan sudah fakta di persidangan. Masa tidak dilakukan pengembangan untuk pemanggilan? Gitu kan? Nah, terlebih lagi Bang soal OTT Topan Ginting. Topan Ginting. Kalau kita lihat ya dari ikuti pemberitaan ini Bang, mantan Kajati Sumut juga sudah diperiksa. Yes. Rektor USU sudah diperiksa. Sudah banyak yang diperiksa, rekanan-rekanan sudah diperiksa, sudah ditangkap, baru PPK-nya juga sudah. Apa iya? Gitu ya. Anggota atau OPD-OPD ini yang bermain di bawah, kemudian kepala daerahnya tidak mengetahui, atau seminimalnya diperiksa gitu. Gimana? Ini loh, kita sepertinya seakan-akan gak logik gitu loh. Unik bin ajaib bin lucu ya. Nah gitu dia. Oke. Paradigma akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia, ada istilah yang dikatakan no viral no justice. Ya betul. Banyak beberapa kali kasus ketika itu sudah viral, maka keadilannya berjalan di sana. Ya. Persidangannya berjalan di sana. Tapi ketika kita masuk ke persoalan di Sumut, apalagi terkait dengan Bobi Nasution ketika dia menjadi wali kota Medan, setelah itu menjadi gubernur Sumatera Utara, apa kurang viral apa itu? Ya betul. Tapi kenapa sampai sekarang ya tidak ada pemanggilan kepada Bobi? Iya. Taruhlah dulu untuk pertama kali sebagai saksi. Iya. Terkait dengan banyak hal lah. Kalau kita fokuskan misalnya lah dulu, disinggungnya atau disebutkan nama dia oleh tersangka Gubernur Maluku Utara di persidangan persoalan Blok Medan, itu sudah pro justisia itu. Artinya hakim punya wewenang untuk memanggil seseorang yang terucap di persidangan oleh tersangka. Betul. Supaya meneliti, membuka seterang-terangnya kasus ini. Keterlibatan apa Bobi di sana? Makanya diucapkan oleh tersangka gubernur. Sekarang sudah terpidana ya? Iya. Ya. Nah, seperti itu. Artinya kita juga kecewa dengan hakim yang memimpin persidangan terkait Blok Medan itu ya? Iya, Gubernur Maluku Utara itu. Yang terang-terangan loh menyebutkan Bobi Nasution di persidangan itu. Kenapa nggak dipanggil? Iya kan? Viral itu loh. Betul. Tapi tidak ada follow up-nya, tindak lanjutnya. Betul. Apakah karena masih, ini dugaan-dugaan ya, karena masih mertuanya menjadi orang nomor satu di Indonesia, pada saat itu kan Jokowi presiden. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat kan Bang, kalau kita kilas balik ya,
Pak SBY itu besannya saja tersandung kasus loh, gitu kan. Dan kemudian diproses. Ya kan kalau kita lihat, ya kan? Oke, viral soal pemakaian private jet Kaisang. Anak Presiden Joko Widodo datang ke KPK memberikan penjelasan itu. Nah, kalau kita lihat kan ini Bobi ini menantu loh. Maksudnya kok jadi lebih seperti punya kekuasaan yang luar biasa gitu kan. Oke, kalau kita buat apple to apple, Presiden SBY, masa pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi, kita buat perbandingan di situ tentang pemahaman demokrasi. Kita kan mengetahui bahwasanya demokrasi itu akan tumbuh ketika sistem hukumnya itu berjalan dengan baik. Betul. Itu syaratnya. Artinya Pak SBY mengerti, demi penegakan demokrasi, demi demokrasi berjalan baik di Indonesia ini, dia tidak pandang bulu siapa yang terlibat di sana. Bahkan besannya sendiri, mertua dari AHY, iya kan? Betul. Pidana itu. Betul. Masa pemerintahan Jokowi, buat saya Jokowi ini, buat saya ya, kurang paham itu tentang apa itu demokrasi. Karena kita lihat masa-masa pemerintahan dia, saya sebagai rakyat Indonesia sedih melihat kondisi bangsa kita selama 10 tahun ini. Kalau kita lihat lagi misalnya lah dulu tentang penggunaan private jet. Anak Jokowi, Kaisang kalau nggak salah ya. Kaisang. Yang kemarin dituduhkan oleh beberapa lembaga dan viral itu di media sosial, ya kan? Untuk menjawab dugaan-dugaan itu, kita apresiasi Kaisang. Dia punya niat baik untuk mengklarifikasi ke penegak hukum. Yaitu ke lembaga KPK. Bahwasanya di situ dia katakan ketika selesai dia klarifikasi ke KPK, dia kan clear di situ. Mengatakan bahwasanya dia numpang. Kalau dalam pengertian medsos dikatakan nebeng, kira-kira gitu lah. Artinya, apakah dia numpang atau nebeng, benar apa enggaknya, dia sendiri yang tahu dengan pihak KPK. Tapi kalau dilihat kita kaitkan dia ke publik, artinya dia sudah menjelaskan itu ke publik bahwasanya dia cuma nebeng atau numpang. Bobi sampai sekarang tidak ada klarifikasi. Terkait soal itu. Buat saya moral Kaisang lebih tinggi dari Bobi. Pasti itu. Lebih tinggi lah. Nah, kalau kita lihat kondisinya Bang ya, atau jangan-jangan Bobi ini kan agak lain sendiri nih. Maksudnya dia kader Gerindra. Kalau penelusuran kita kan dia sudah kader Gerindra. Setelah dipecat dari PDIP. Setelah dipecat dari PDIP, dia masuk ke Gerindra. Apa mungkin ini Partai Gerindra melindungi Bobi? Saya katakan dengan tegas ya, melihat pidato Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo bilang, awas, kader Gerindra sendiri pun begitu terlibat akan saya sikat. Betul. Makanya dalam itu loh. Artinya Prabowo menyebutkan itu bukan di pertemuan yang sepi atau tersembunyi, enggak, publik loh. Sidang MPR DPR. Agenda kenegaraan. Bung. Artinya begitu dia melakukan pidato itu, Bung, langsung kok OTT Noel. Noel itu kan kader Gerindra. Pendukung daihatnya Jokowi. Setelah Jokowi habis masa priorisasinya, dia menjadi daihat Prabowo juga dengan membentuk Prabowo Mania 08. Artinya jasa Noel untuk mendudukkan Prabowo sebagai Presiden RI menang pemilu 2024 besar sekali kan? Tapi di mata Pak Presiden, jasamu itu untuk mendudukkan saya sebagai presiden kita apresiasi dengan memberikan jabatan. Tapi begitu jabatan itu disalahartikan, ya kan, dibuat menjadi alat untuk berkorupsi ria, ya, menguntungkan dirinya dengan kalangan yang lain, Prabowo harga mati hukum. Bahkan sampai sekarang
ketika Noel minta amnesti ya? Iya, betul. Yang dikasih Prabowo apa? Yang dikasih Bapak Presiden kita apa? Pemecatan dari menteri, wakil menteri. Iya. Artinya sekaligus dari kader Gerindra katanya. Iya, dari kader Gerindra. Iya. Artinya Pak Presiden Prabowo masih konsisten dengan pidatonya itu. Iya. Itu poinnya. Tapi kan kalau kita lihat Bang, baru-baru ini ya, mungkin beberapa bulan lalu, sepertinya Bobi juga ada agenda sama Pak Dasko, gitu ya, di Sumut. Apakah ada kemungkinan juga soal pengkondisian itu, gitu? Kita tahu bahwasanya Pak Dasko ini adalah sebagai apa itu? Eksekutor daripada ide-ide Prabowo. Iya. Eksekutornya dia. Orang kepercayaan Orang ya. kepercayaan tangan kanan lagi kita katakan. Iya. Artinya berani Dasko main kong kali kong tanpa sepengetahuan Pak Prabowo. Iya. Mana berani, Bung. Betul, Kalaupun misalnya Dasko turun ke daerah, mungkin kapasitasnya sebagai DPR RI. Iya. Mungkin juga kapasitasnya Sebagai ketua harian ya. Ketua harian Gerindra. Ketua harian Gerindra. Kan banyak posisi ketika dia turun ke daerah. Betul. Tapi saya sangat meragukan ketika dikatakan Dasko itu mengamankan Bobi. Saya ragu itu. Karena tidak mungkin bertolak belakang Dasko dengan Pak Presiden kita. Nah, kalau kita lihat kan Bang, dari sudut Pak Prabowo sepertinya tidak mungkin untuk membackup Bobi ini sehingga tidak tidak ada tindak lanjut gitu ya. Dari temuan OTT itu. Iya, dari Pak Dasko juga tidak mungkin. Lalu asumsi pikir kita kan, apa benar maksudnya tidak ada keterlibatan murni gitu? Betul-betul tidak ada, makanya tidak dipanggil gitu loh. Saya sangat meragukan ketika terjadi sebuah KKN. Iya kan? Apalagi kan korupsi nggak mungkin sendiri Bang, berjemaah itu pasti kan. Karena itu saya bilang, Bung, iya kan? Ketika KKN terjadi dan menghasilkan OTT, apalagi itu berhubungan dengan anggaran daerah. Betul. Bung, kita jangan salah, Bung. Pengelola anggaran daerah itu siapa? Kepala daerah. Ya betul. Maka anggaran itu dikuasakan kepada dinasnya, ya, untuk melakukan program dan kegiatannya. Betul. Iya kan? Persoalan OTT-nya si Ginting, Topan. Iya, Topan Ginting, Kadis PUPR. Iya kan? Jujur, Bung, saya mengapresiasi tindakan KPK. Mungkin OTT itu dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan daerah ini yang lebih masif lagi. Kan masih awal ini. Betul. Anggaran kan belum dikucurkan. Masih hanya untuk men-setting ya supaya rekanan ini dimenangkan dalam hal tender nanti. Yang kalau kita nominalkan itu semuanya itu di dua daerah kalau nggak salah, di 4 titik ada sekitar 238 miliar. Kalau kita dengar pemberitaannya itu katanya dalam sebuah perjanjian akan diberikan 4M kepada si Ginting. Persoalannya kan kita mengetahui proyek-proyek APBD ini yang sifatnya tender, ya, dan itu bisa kita lihat di e-katalog, kan sudah menjadi rahasia umum itu, bahwasanya pagu itu, ya, 20% balik itu. Artinya transaksi under tabel lah. Kewajiban katanya ya kan? KW. Ya, seperti kewajiban lah. Seperti itu. Kalau 4 buat Topan, 16 lagi buat siapa? Nah itu dia, betul. 16 lagi buat siapa? Buat siapa? Bila kita berandai-andai, Bung, ya. Seandainya OTT itu dilakukan di awalnya, tapi KPK mengulur waktu untuk menangkap pausnya gitu, pasti yang 16 ini ketahuan ke siapa ya? Betul. Kita paham lah, Bung. Dari 20% itu 20-23%. Ya, 10% kan buat kepala daerah. Betul. 10-13% lagi dibagi-bagilah dinas, unit, PPK,
lembaga, ya media, ya kan dapat itu jatah kan roti praktek lah. secara umumnya kan. Iya. Maksudnya seharusnya kan KPK bisa mendalami itu kan dengan asas praduga. Seharusnya bisa mendalami itu. Iya. Jadi kalau sampai sekarang juga, sampai sekarang kan Bobi belum pernah dipanggil kan? Belum. Nah, sampai sekarang bila KPK belum pernah memanggil Bobi, saya sebagai masyarakat Sumatera Utara sangat kecewa dengan hal itu. Artinya apa? Secara birokrasi, Bu. Betul. Kesalahan anak buah, Kesalahan bos. Iyalah. kalaupun dalam prosesnya nanti tidak ada Ya. perintah dari bos, tapi yang pasti panggil dulu. Panggil dulu, betul. Supaya bos itu menjawab kenapa anak buahnya itu bersalah. Betul. Apakah itu adalah perintah? Betul. Apakah itu kemauan si anak buah sendiri? Tapi paling tidak KPK panggil dulu. Betul. Supaya terang benderang. Dan biasanya Bung, kakak ini kan paket ini. Iyalah, betul. Paket. Ya kalau kita belajar lah dari kasus-kasus yang sebelumnya ya, seperti di Sumut juga kan. Ya. Seperti kasus korupsi bansos. Ya. Ya kan, yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara juga pada saat itu. Terus Sumatera Utara, Ya iya. kemudian kan diperiksa kan gitu dia. Diperiksa. Iya. DPRD provinsi berapa yang kena? Berapa yang kena ya kan? Betul. 40 orang kalau nggak salah. Jadi ada kemungkinan asumsinya jadinya gini Bang. Apakah Pak Jokowi sebagai mantan presiden ini masih cawe-cawe di penegak hukum ini sehingga kondisi ini masih bisa aman-aman saja? Saya katakan masih cawe-cawe lah. Masih cawe-cawe ya? Apa buktinya? Saya rasa sampai sekarang juga, ya kan? Sylvester itu belum ditangkap-tangkap. Udah tangkap ya? Nah itu kurang tahu, biar kita searching Bang. Oke, taruhlah dulu. Yang saya tahu berita terakhir belum. Iya. Hanya PK-nya yang ditolak. Tapi orangnya belum. Orangnya belum ya? Nah, apa itu? Nah itu gambaran. Apa itu? Oke, banyak orang mengatakan seperti ini, Bung. Hubungannya itu apa hubungannya dengan Jokowi? Ya, kalau Iya. kita tarik sejarahnya itu, ya pasti punya hubungan lah. Dengan Jokowi ya? Siapa Sylvester tanpa Jokowi? Hah? Nothing betul. dia itu. Hah? Nothing dia. Belum ditahan. Belum ditahan. Itu apa indikasinya? Kalau kita lihat, kalau begitu semasa Jokowi presiden, apa? Ini kan penegak hukum. Oh, jangan salah. Dalam hierarki tata negara kita itu, kejaksaan itu di bawah presiden loh. Iya kan? Betul. Kejaksaan itu kan ada di eksekutif. Iya. Hah? Orang yang hanya bisa mengintervensi putusan pengadilan yang sudah ingkrah malah. Kan sudah ingkrah. Putusan Iya. MA itu kan, Bung? Iya, betul. Hah? Sudah inkrah tapi belum dieksekusi. Iya, sudah ingkrah. Artinya putusan MA. Artinya putusan Kejagung. Artinya Kejaksaan Agung di situ. Betul. Siapa yang bisa mengintervensi Jaksa Agung? Orang yang di atasnya. Siapa yang di atasnya? The Presiden. Itu pun tidak dieksekusi ya. Itu pun tidak dieksekusi. Nah, kalau rumornya beredar juga gini, Bang. Ada rumor yang beredar juga. Katanya kalau Bobi ini akan diperiksa ketika dia keluar dari Sumatera Utara tidak dalam agenda pemerintahan gitu. Jabatannya Jadi sebagai gubernur. iya, selama Bobi tidak diperiksa, selama Bobi masih di Sumut atau keluar hanya urusan pemerintahan, maka Bobi tidak akan diperiksa. Tapi kalau Bobi berani keluar dari Sumut, yang bukan urusan pemerintahan, maka dia akan diperiksa. Itu ini rumor sepertinya kesepakatan di belakang meja gitulah, di balik layar gitu. Kesepakatan tersembunyi lah. Tersembunyi ya. Yang melibatkan, karena ini rumor kan, ya, yang melibatkan aparat penegak hukum Iya. dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Buat saya itu kesepakatan kurang ajar itu. Iya. Artinya kalau benar lah. Iya. Kalau benar ya. Kesepakatan itu Kalau ya. benar lah rumor itu, ada kesepakatan seperti itu. Artinya aparat penegak hukum
dalam konteks ini KPK. Iya. Kan karena KPK itu yang melaksanakan penangkapan. Iya. Artinya KPK terlibat untuk menutup, melindungi Bobby terkait kasus ini. Ketika rumor itu benar ya? Ketika rumor itu benar. Betul. Seharusnya sebagai aparat penegak hukum, berikan dia keleluasaan untuk menunjukkan kejahatannya. Kan begitu. Iya. Hah? Berikan kanal-kanal bagaimana supaya aparat penegak hukum mendapatkan bukti-bukti tentang keterlibatan seseorang dalam hal melakukan kejahatan karena wewenangnya. Kurang ajar itu. Mungkin begini. Saya nggak tahu ya. KPK ini sejak ada revisi Undang-Undang KPK yang mengatakan KPK itu langsung di bawah presiden dalam hal birokrasinya. Dulunya kan di independen. Betul. Sekarang pegawai KPK sudah PNS semua. Sudah PNS. Artinya ada intervensi. Ya. Ya buat saya sih jelas selama pemerintahan Jokowi ada intervensi Jokowi ke KPK. Kita lihat masif itu di media. Bagaimana pengakuan ketua KPK dulu, Bung? Betul. Iya kan? Jadi kalau seperti itu, ya mungkin menjaga si Bobby ini supaya jangan keluar daerah. Korupsi itu dalam hal mengirim uang itu kan nggak pakai TF itu. Nggak pakai TF. Kan langsung itu. Langsung. So, pasti disetting di tempat yang tersembunyi. Iyalah, betul. Selalu disetting itu di luar dari Sumatera Utara kalau kasusnya itu Sumatera Utara. Betul. Mungkin untuk menjaga itu. Tapi kan itu kan sudah berkomplot namanya. Persubahatan ya. Iya, supaya menutupi kasus ini. Supaya, artinya begini, Bung. Rumor itu memberitahukan kepada masyarakat, ya persoalan OTT ini cukup hanya di Kadis aja secara struktural. Kurang ajar enggak? Betul. Ajar. Nah, kalau kita lihat gini ya Bang, dari runutan tadi ya Pak Prabowo sudah menekankan soal komitmen pemberantasan korupsi ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Bobby ini bisa nggak kita simpulkan menunggu waktu? Hanya menunggu waktu saja, pasti akan diperiksa oleh KPK. Oke. Buat saya ini menunggu waktu ketika aparat-aparat penegak hukum patuh dan taat dan melaksanakan perintah pidato Pak Presiden. Buat saya, kalau sampai ini tidak ada juga waktu yang kita tunggu, ya kan? Layak Pak Presiden itu melakukan evaluasi. Berarti menurut Abang, ketika Bobby tidak diperiksa atau tidak dipanggil oleh KPK, bisa mencoreng nama baik Pak Prabowo? Dengan sendirinya. Apalagi sekarang, kelembagaan KPK, ya kan? Apa itu namanya? Kan? Di bawah Presiden sekarang. Di bawah Presiden. Pertanggungjawaban ketua KPK kepada Presiden. Betul. Dengan sendirinya. Artinya, KPK sendiri secara kelembagaan berlawanan dengan keputusan Pak Presiden untuk memberantas korupsi. Dan itu wajar untuk dievaluasi. Ya, apalagi kalau kita lihat kan Bobby kader Gerindra. Bosnya ketua umumnya Pak Prabowo, ya kan? Bobby sebagai gubernur. Bosnya juga pimpinannya presiden. Berarti berkali-kali gitu sebenarnya Pak Prabowo bagian daripada pimpinannya Bobi Nasution. Ya kalau kita lihat kan seharusnya dia mendukung semangat, ya kan? Mendukung semangat ketum Gerindra, Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra, Pak Prabowo sebagai presiden. Jangan ada upaya juga jadi seakan-akan memandulkan pidato Pak Presiden, ya kan? Harusnya dia sebagai anak buah, anak buah di pemerintahan, anak buah di partai, seturut dengan keinginan pimpinannya, Pak Presiden Prabowo dengan jabatannya sebagai ketum Gerindra. Tapi dengan fakta yang terjadi sekarang, terjadinya OTT terhadap Topan Ginting, yang kita pahami, OTT itu nggak pernah sendiri, Bung. OTT itu selalu berjemaah dan melibatkan kelompok-kelompok.
saya sebagai warga negara Indonesia meminta kepada Pak Prabowo ya untuk meminta kepada KPK lebih melebarkan penyidikan ini. Iya. Ya, meminta kepada Pak Prabowo supaya KPK melebarkan ini, supaya kelihatan apa borok-borok yang terjadi di Sumatera Utara, dan ketika itu terjadi dengan sendirinya trust publik kepada Prabowo kan makin tinggi. Makin tinggi. Dulu masa Pak SBY, trust publik sangat tinggi kepada SBY karena dia sanggup memenjarakan besannya. Iya, betul. Tinggi sekali. Dan kita mintakan juga Pak Prabowo juga konsisten dengan ini. Bahkan kalimat Prabowo bilang, kader Gerindra sendiri pun akan saya sikat. Kan begitu pengertiannya. Iya, betul-betul. Artinya itu berlaku juga buat Bobi. Mau jenderal-jenderal pun di belakangnya kan? Iya, artinya berlaku juga buat Bobi. Betul. Kalau sekarang sepertinya stagnan, ya saya meminta Prabowo memberikan arahan Supaya clear juga di masyarakat kan, Supaya clear, juga di karena kan masyarakat. asumsi liar. Iya. Asumsi liar, Bobi terlibat, Bobi begini, Bobi dilindungi. Tapi kan Iya. kalau terjadi pemeriksaan itu seandainya pun tidak benar, ya kan? Contoh Bobi tidak terlibat, ya silahkan. Kan gitu dia. Bukan berarti juga kita menginginkan Bobi terlibat kan? Iya, bukan menginginkan. Kita hanya ingin penegakan hukum itu punya persamaan di hadapan publik. Di hadapan publik. Jangan Betul. tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. katanya. Nah, kalau ini kalau kita lihat di Sumut ini ya, Bang. Kita berulang kali punya gubernur juga yang kemudian pada akhirnya terlibat gitu ya. Kasus-kasus. Ya, di samping plus minusnya kita di satu sisi apresiasi juga dengan Pak Edi, Bang. Ya, Sampai dengan akhir ya kalau kita tengok nggak ada kasus. nggak ada kasus yang begitu berarti ya yang terkaitan dengan korupsi yang berhubungan dengan dia gitu ya. Itu kan luar biasa juga. Nah, apa kira-kira pesan Abang untuk ya khususnya lah para pejabat di Sumut ini, gitu. Karena kalau kita lihat ya kan situasinya Sumut ini selalu diidentikan provinsi yang paling besar di luar Pulau Jawa, gitu ya kan. Tapi kalau kita lihat Bang, soal segi pembangunan jauh sekali kita dengan Pulau Jawa. Tertinggalnya. Nah kalau kita lihat kan berarti kan penggunaan APBD yang ada di Sumut ini belum Tidak tepat sasaran. Nah, di situ dia. Apa kira-kira pesan Abang? Oke, untuk kepala daerah, ya banyak persoalan memang di daerah. Iya. Tapi saya ingin fokus ke gubernur. Ketika APBD diketuk, APBD 2025 loh. Memang Pak Bobi belum presiden, belum gubernur di situ. Iya. Tapi ketika dia terpilih jadi gubernur, dialah sebagai pelaksana APBD itu. Iya. Yang mengintikan ada 4 itu, Bung. Yang pertama, APBD 2025 itu Provinsi Sumatera Utara itu menjurus atau memfokuskan ke yang pertama, optimalisasi sumber daya manusia. Yang kedua, optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang kreatif. Yang ketiga, optimalisasi pembangunan infrastruktur. Yang keempat, optimalisasi tentang keberlanjutan good governance, kebersihan dalam. Ternyata benar-benar memang dilakukan optimalisasi dalam hal pembangunan itu. Dioptimalkan korupsinya gitu. Itu dioptimalkan korupsinya. Nah, untuk itu saya meminta kepada Pak Gubernur ketika berpidato di mana itu kalau nggak salah ya, di sidang DPRD Sumatera Utara, yang mengatakan bahwasanya APBD Sumatera Utara harus bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Saya ingin Pak Gubernur itu benar-benar mengucapkan kalimatnya itu. Pak Gubernur, bila Anda bersih dari persoalan KKN Topan, ya berlakulah seperti apa yang Pak Gubernur janjikan. Tapi bila Pak Gubernur terlibat
kesatrialah untuk mengakuinya. Betul, betul. Kesatrialah untuk mengakuinya. Supaya menjadi presiden baik ke depan terhadap adanya pengakuan pejabat yang melakukan atau melawan hukum karena wewenangnya sendiri. Iya. Ya, terima kasih Bang. Mungkin nanti setelah podcast ini, ya kita rasa ya mungkin akan bisa juga didengarkan oleh para penegak hukum kita, khususnya pada KPK. Ya, kita berharap ada tindak lanjut yang jelas lah. Terkait hal ini supaya tidak simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Ya, sampai ketemu kembali Bang di episode berikutnya. Terima kasih banyak buat waktunya. Satu hal Bung, mudah-mudahan juga ini bisa dilihat oleh Pak Gubernur. Iya, betul. Pak Bobi Nasution. Ini bukan tendensius. Iya, ini bagian ya hanya ingin menyuarakan percakapan publik kok. Iya, ini kebutuhan publik. Iya. Ya, thank you Bang Goklim. Oke, sama-sama Bung Power.